إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله والي الصالحين لا معبود بحق سواه ولا محبوب بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral mu'minin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kata Allah, boleh jadi kalian membenci sesuatu, boleh jadi kalian tidak mengharapkan sesuatu, tetapi di sisi Allah itulah yang terbaik untuk kalian. Apa yang kita benci boleh jadi itu yang paling terbaik dari Allah untuk kita. Sebaliknya kata Allah, boleh jadi kita mencintai sesuatu, boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, tetapi bagi Allah sesuatu tersebut buruk untuk kita, tidak baik bagi kita. Dan Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat ini ada isyarat yang datang dari Allah kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Apapun yang Allah turunkan atas kita, itulah yang terbaik untuk kita. Apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Husnuzan, berprasangka baik kepada Allah, maksudnya adalah selalu mengira setiap kejadian pasti baik untuk kita. Berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah adalah meyakini setiap apa yang terjadi adalah takdir dari Allah dan semuanya pasti baik untuk hambanya. Karena hadirin, mustahil bagi Allah untuk menzalimi kita. Tidak mungkin bagi Allah berbuat jahat kepada kita. Semua kita tahu Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Baik hambanya yang berdosa, apalagi yang taat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayangnya Allah kepada hamba jauh lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Semua kita punya ibu, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang kita mencintainya dan beliau pun mencintai kita. Tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya kalau ditanyakan kepada hati nurani mereka.
Bahkan mayoritas ibu siap mengorbankan nyawanya agar anaknya hidup. Betapa besarnya cinta seorang ibu kepada anak. Tetapi cinta Allah kepada hamba jauh lebih besar. Betapa dalamnya cinta seorang ibu kepada anak. Tetapi cinta Allah kepada hamba jauh lebih dalam. Betapa luasnya cinta seorang ibu kepada anak. Tapi cinta Allah jauh lebih luas. Mustahil bagi Allah mencelakakan kita. Takdir yang kita nilai buruk, takdir yang kita lihat buruk, pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan, berbaik sangka kepada Allah adalah sumber dari banyak amal saleh. Dan sebaliknya, di saat kita berburuk sangka kepada Allah, bahkan mempertanyakan takdir Allah, atau tidak meyakini sesuatu itu terjadi karena takdir Allah, hal tersebut akan melahirkan banyak dosa. Hadirin, tidakkah kita kenal dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih? Tidakkah kita kenal dengan Ar-Rahim? Tidakkah kita kenal dengan Al-Halim? Tidakkah kita kenal dengan Al-Wadud? Tidakkah kita kenal dengan Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, At-Tawwab, Al-Afu, Al-Karim, As-Salam? Tidakkah kita mendengar firman Allah, Ud'uni astajib lakum? Tidakkah kita pernah mendengar firman Allah, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Tidakkah kita pernah mendengar firman Allah, Innallaha ghafurur rahim? Tidakkah kita pernah mendengar firman Allah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin? Lantas hadirin, apa yang sampai hari ini membuat kita masih berburuk sangka kepada Allah? Apa indikasi buruk sangka? Masih belum bertaubat kepada Allah. Apa indikasi berburuk sangka? Tidak yakin Allah yang akan memberi rezeki. Apa indikasi berburuk sangka? Tidak memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Tidak meyakini segala yang terjadi Allah yang atur. Tidak meyakini segala yang terjadi Allah yang takdirkan. Maka itu adalah indikasi berburuk sangka kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ahsinu zannakum billah. Perbaikilah bagaimana cara kita memandang Allah. Apa kata Allah? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Kalau hambaku meyakini aku akan memberinya rezeki, aku akan beri dia rezeki. Kalau hambaku meyakini aku akan mengampuni dosa-dosanya, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau hambaku meyakini aku akan membalasi semua amal salehnya, aku akan berikan yang terbaik untuknya. Maka hadirin, tidak ada alasan kita untuk berburuk sangka kepada Allah, karena berburuk sangka hanya akan mendatangkan maksiat demi maksiat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dan berbekallah kalian untuk kehidupan akhirat. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dicatat dalam sebuah kisah, seorang raja memiliki seorang penasehat. Penasehat yang sangat meyakini takdir Allah. Penasehat raja yang sangat berbaik sangka kepada Allah. Setiap apapun yang terjadi, selalu penasehat raja ini mengatakan la'allahu khair. Semoga itu yang terbaik dari Allah.
Setiap apapun yang terjadi, dia selalu mengatakan, itulah yang terbaik dari Allah. Suatu ketika raja ini, hadirin yang dimuliakan Allah, menggunakan pisau untuk memotong sesuatu, lalu terpotonglah salah satu jarinya. Lalu raja ini pergi menemui penasehatnya dan berkata, apa pendapatmu? Jariku terputus. Apa kata penasehat raja ini? La'allahu khair. Itulah yang terbaik dari Allah. Secara manusia, ketika kita terluka, ketika kita terjatuh, lalu dikatakan itulah yang terbaik, kita akan marah. Begitu juga yang terjadi pada raja ini. Dia marah, lalu dia perintahkan tentaranya untuk menyeret penasihat raja ini, penjarakan dia, bawa dia ke bawah tanah, kurung dia. Mendengar berita dia akan dikurung, apa kata penasihat raja ini? La'allahu khair. Inilah yang terbaik untukku. Hadirin yang dimuliakan Allah, keesokan harinya, raja dan beberapa tentaranya pergi berburu ke sebuah hutan yang baru pertama kali dikunjungi oleh raja ini. Dan ternyata di dalam hutan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah suku yang masih menyembah roh nenek moyang mereka. Dan salah satu ibadah mereka adalah mengorbankan manusia. Tertangkaplah raja dan beberapa pengawalnya. Dicek satu-satu. Syarat yang dikorbankan haruslah sempurna, tidak boleh ada cacatnya. Dicek satu pengawal, pengawal dua, pengawal tiga, mereka semua dikorbankan. Ketika raja ini diperiksa oleh suku yang menyembah roh tadi, dia lihat jarinya terputus. Tidak jadi raja ini dikorbankan karena jarinya terputus. Lalu dia disuruh pulang kembali ke rumahnya, kembali ke istananya. Maka raja ini berfikir, hadirin, inilah yang terbaik dari Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh penasehatku. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah tadi jarinya tidak terputus, maka raja itu akan menjadi korban yang disembahkan untuk roh yang mereka sembah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pulanglah raja ini ke istana, langsung menuju bawah tanah. Lalu dia temui penasehatnya yang masih berada dalam penjara. Dia ceritakan apa yang terjadi. Maka penasehat ini mengatakan, Alhamdulillah, itulah yang terbaik dari Allah. Lantas raja ini masih penasaran. Ketika kamu hendak aku penjarakan, kamu katakan itulah takdir terbaik dari Allah. Apa terbaiknya untukmu? Lalu penasehat ini mengatakan, wahai raja, kalaulah seandainya engkau tidak memenjarakanku kemarin, pastilah aku ikut berburu denganmu. Aku tidak cacat, aku sehat, aku sempurna. Pastilah aku juga akan ikut dikorbankan untuk roh-roh mereka. Maka hadirin, tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Tidak ada takdir Allah yang menzalimi. Tidak ada takdir Allah yang jahat. Tidak ada takdir Allah yang mencelakakan. Allah mencintai kita. Allah sangat dekat dengan kita. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.